Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya yang beranggotakan Duyanti Ega Resti Mardika, Gata Panduwijaya, dan Sri Suryani. Izinkanlah kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Sri Suryani. Yang pertama, ada teori behavioristik. Pada teori behavioristik ini, belajar merupakan perubahan perilaku yang disebabkan oleh suatu stimulus atau respon. Jadi, peserta didik dikatakan sudah belajar apabila terdapat perubahan tingkah laku pada diri mereka. Pada teori ini, guru akan memberikan stimulus kepada peserta didik sehingga menjadi pembiasaan dan diharapkan dapat terjadi perubahan tingkah laku pada peserta didik. Pada saat menerapkan teori behavioristik di dalam kelas, guru dapat melakukan beberapa langkah pembelajaran seperti berikut. Yang pertama, guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap dari materi yang sederhana ke materi yang lebih kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar, seperti memberikan cara atau langkah-langkah dalam menyelesaikan soal. Yang ketiga, pada saat ada kesalahan, baik itu saat menyampaikan pembelajaran atau di materi pembelajaran atau terdapat kesalahan di siswa, guru harus segera memperbaiki. Yang selanjutnya, guru harus memberikan banyak drilling atau latihan, kemudian evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Guru akan memberikan evaluasi untuk mengetahui mana siswa yang sudah bisa dan mana siswa yang belum bisa. Kemudian, guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam memberikan penguatan, baik dari sisi positif dan negatif. Selanjutnya yaitu teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif ini menekankan bahwa proses belajar seseorang itu melalui pengamatan. Jadi, pada penerapan teori belajar ini, guru harus melibatkan peserta didik secara aktif di dalam berbagai kegiatan, seperti memberikan waktu untuk bertanya, berdiskusi, melakukan kesalahan, dan memperbaikinya berdasarkan hasil pengamatannya. Selanjutnya, pada penerapan teori sosial kognitif ini, guru dapat melakukan beberapa langkah. Yang pertama, guru meminta siswa untuk membuat catatan atau jurnal kegiatan yang dilakukan di rumah maupun di sekolah. Kemudian, guru mendorong untuk siswa berdiskusi dan mengajak siswa untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Yang ketiga, guru membantu siswa untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ditemukan. Kemudian selanjutnya, guru meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Kemudian, guru membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide tersebut terhubung. Teori selanjutnya adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme menekankan bahwa peserta didik dapat membangun pengetahuannya berdasarkan pengalaman. Selanjutnya, bagaimana penerapan teori konstruktivisme di dalam kelas? Pada penerapan teori konstruktivisme, guru dapat melakukan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, guru memancing keingintahuan siswa dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa terkait kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, guru meminta siswa untuk mencari solusi dari berbagai sumber, seperti buku, internet, dan lain-lain. Pada tahap ini, guru hanya menjadi fasilitator mereka. Yang selanjutnya, siswa memaparkan konsep berdasarkan pengetahuan yang telah didapatkan dari tahap sebelumnya. Kemudian, guru mengkondisikan dengan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan mendorong siswa untuk menerapkan konsep pengetahuan yang baru saja dimilikinya untuk diterapkan di kehidupan sehari-harinya. Pengertian teori konstruktivisme adalah teori tentang bagaimana siswa membangun pengetahuan dari pengalaman. Nah, di sini ada beberapa model-model pembelajaran berdasarkan prinsip konstruktivisme. Menurut kelompok kami yang kami catat yaitu ada 7. Yang pertama, jigsaw. Jigsaw ini metode yang dapat melibatkan seluruh siswa.
Kemudian yang kedua, tanya jawab. Tanya jawab itu sendiri secara umum untuk mengkaji ulang materi yang diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga, role playing, bermain peran. Bermain peran ini untuk mengajarkan anak berempati pada tugas masing-masing. Dan yang keempat, brainstorming, yaitu untuk mengajak anak mengeksplorasi ide-idenya sebanyak mungkin. Kemudian metode deduktif. Metode deduktif ini mengajarkan teori ke dalam bentuk yang realistis. Kemudian yang keenam, metode induktif. Metode induktif ini pemberian berbagai kasus dan fakta. Kemudian yang terakhir, aktif debat atau debat aktif. Baik, rencana untuk meningkatkan motivasi pada siswa yang ada di kelas. Seperti contoh, Tania, usia 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Rencana untuk meningkatkan motivasi pada Tania dengan melalui motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang muncul dari luar. Motivasi ekstrinsik ini dapat digunakan pada permasalahan Tania karena usia Tania masih 7 tahun, dia belum dapat berpikir secara logis dan harus diarahkan oleh gurunya, dan rencana pada permasalahan tersebut dilakukan dengan pemberian reward pada proses pembelajaran. Dengan pemberian reward ini, maka Tania akan timbul keinginan belajar, karena dengan belajar dia akan mendapatkan reward tersebut. Sehingga dengan hal ini dapat meningkatkan kemampuan dan keinginan untuk sukses ke depannya. Dan yang kedua, yaitu Samuel, 10 tahun, yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan kegagalan yang kuat. Rencana dalam meningkatkan motivasi tersebut dengan melalui motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari diri sendiri. Motivasi intrinsik ini dapat digunakan dalam permasalahan yang ada pada Samuel, sehingga dilakukan dengan guru membagikan serta menggambarkan pengalaman hidup, baik pada diri guru sendiri maupun pada diri orang lain. Pengalaman tersebut terkait percaya pada diri sendiri akan proses, dan jika mengalami kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda, serta dengan kegagalan tersebut maka akan menjadi suatu pelajaran untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya, pada kasus ini, guru dapat menyusun rencana pembelajaran berbasis proyek atau dengan menggunakan model pembelajaran PJBL dengan materi pemanfaatan limbah menjadi barang bernilai ekonomi. Dengan menerapkan model pembelajaran PJBL ini, di mana setiap siswa diminta untuk membuat suatu proyek atau produk yang diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan keterampilan mereka, sehingga Sandra dapat memahami bahwa setiap siswa pasti memiliki keterampilan. Langkah pertama yang dilakukan guru yaitu mengajukan beberapa pertanyaan mengenai dampak limbah pada lingkungan dan bagaimana cara mengatasinya. Kemudian guru akan membentuk kelas tersebut menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi. Kemudian saat siswa berdiskusi, guru dapat membimbing setiap kelompok untuk pemecahan masalah. Selanjutnya, guru mengarahkan siswa untuk membuat suatu produk atau suatu proyek dari limbah yang akan menjadi barang bernilai ekonomi. Menurut kelompok kami, hal yang pertama kita dapat lakukan yaitu mencoba mendekati Robert dan mencoba menggali informasi dari permasalahan apa yang dialami Robert itu sendiri tanpa mengejudge Robert. Nah, ketika kita sudah mengetahui inti permasalahan dari Robert yang dia alami sekarang, ada baiknya kita mencoba untuk memberi motivasi yang membangun, seperti mengatakan bahwa sekolah itu penting, bukan untuk orang lain tetapi untuk dirinya sendiri. Dan sekolah itu kita bisa mendapatkan teman baru, mendapatkan aktivitas yang produktif, dan yang terpenting dia dapat bertumbuh kembang sesuai dengan seusianya, yaitu 16 tahun. Kemudian kita lihat progres dari Robert itu sendiri. Jika Robert mengarah ke arah positif,
kita terus-menerus mengawasi dengan cara memberi motivasi yang membangun terus. Kemudian jika dia Robert itu berproses ke arah yang berlawanan atau ke arah yang lebih negatif, maka kita mencoba ada baiknya kita menghubungi orang tuanya. Terima kasih.